Hari ini kita akan bedah sebuah model transformasi sekolah yang bisa dibilang sangat menarik. Sebuah model yang dirancang untuk membuka potensi kepemimpinan bukan cuma di beberapa siswa, tapi di setiap siswa dan juga pendidik. Coba kita mulai dengan satu pertanyaan reflektif untuk Anda, para pemimpin sekolah. Bayangin sejenak, gimana jadinya kalau setiap siswa di sekolah Anda, tanpa terkecuali, melihat diri mereka sendiri sebagai seorang pemimpin. Bukan cuma ketua kelas atau ketua OSIS, tapi setiap anak. Kira-kira, apa yang akan berubah? Oke, jadi ini dia yang akan kita bahas. Pertama, kita lihat dulu tantangan pendidikan zaman sekarang. Lalu kita kenalan sama paradigma baru di mana semua orang adalah pemimpin. Ketiga, kita akan bongkar konsep sistem operasi sekolah. Keempat, kita lihat bukti dan dampak nyatanya. Dan terakhir, gimana caranya membangun sekolah kepemimpinan versi Anda sendiri. Nah, kita mulai dari akarnya dulu ya. Kita semua tahu dunia pendidikan itu terus bergerak. Sekolah zaman sekarang punya tuntutan yang lebih dari sekedar nilai akademis. Kita ditantang untuk menyiapkan siswa dengan keahlian yang relevan untuk masa depan. Betul sekali, dunia kerja dan masyarakat modern itu butuh banget sumber daya manusia yang punya soft skills, kemampuan buat kerja sama, berpikir kreatif, sampai membuat keputusan yang etis. Nah, ini kan sejalan banget ya, sama tujuan profil pelajar Pancasila di Indonesia. Jadi, kebutuhannya sangat nyata. Terus, gimana caranya sekolah bisa menjawab tantangan ini secara efektif? Jawabannya ada di perubahan cara pandang yang fundamental. Sebuah paradigma baru yang lahir dari kisah nyata sebuah sekolah yang tadinya kesulitan. Ini dia inti filosofinya. Leader in Me percaya kalau kepemimpinan itu bukan soal jabatan atau posisi, bukan cuma untuk segelintir orang. Kepemimpinan itu adalah sebuah pilihan, sebuah potensi yang ada dalam diri setiap orang, termasuk setiap siswa yang ada di sekolah kita. Ide ini perjalanannya panjang loh. Akarnya dari buku legendaris The Seven Habits, karya Stephen Covey. Konsep ini kemudian diuji coba pertama kali di dunia nyata, di sebuah sekolah yang sedang di ujung tanduk, tapi justru berhasil bangkit dengan cara yang wow, luar biasa. Ya, semuanya berawal di Sekolah Dasar ABCOMS. Sekolah ini tadinya punya reputasi sebagai sekolah gagal. Tapi kepala sekolahnya, Muriel Summers, melakukan perubahan total. Beliau membangun budaya di mana setiap anak tanpa terkecuali dilihat dan diperlakukan sebagai pemimpin. Hasilnya, sekolah itu bertransformasi menjadi sekolah magnet nomor 1 di Amerika. Luar biasa kan? Sampai di sini mungkin Anda berpikir, waduh ini program tambahan lagi ya, kurikulum udah padat nih. Nah, disinilah letak perbedaannya yang sangat menarik. Jadi Leader in Me ini bukan sekedar program tempelan. Anggap saja ini sebagai sistem operasi untuk sekolah Anda. Sebuah fondasi yang justru membuat semua program dan inisiatif lain yang sudah berjalan, mulai dari kurikulum sampai ekstrakurikuler, jadi lebih efektif dan terintegrasi. Sistem operasi ini berjalan di atas 5 keyakinan inti. Mulai dari keyakinan bahwa setiap orang bisa memimpin, setiap orang punya keunikan atau kejeniusannya sendiri, sampai memberdayakan siswa untuk jadi pemimpin bagi proses belajar mereka sendiri. Dan yang lebih menarik lagi, coba lihat tabel ini. 7 kebiasaan yang jadi tulang punggung Leader in Me itu ternyata nyambung banget loh sama dimensi karakter di profil pelajar Pancasila. Jadi ini bukan konsep asing, tapi sangat relevan dengan tujuan pendidikan nasional kita. Oke, konsepnya keren, relevan juga dengan konteks Indonesia. Tapi pertanyaan paling pentingnya adalah, ini beneran berhasil nggak sih? Ada buktinya nggak sih? Mari kita lihat datanya. Sebuah studi komprehensif dari University of Missouri menyajikan model logika ini. Model ini menunjukkan alur yang sangat jelas, bagaimana input seperti 7 kebiasaan dan aktivitas lainnya di sekolah secara sistematis bisa menghasilkan dampak yang terukur. Dampaknya ada di 3 area utama, budaya sekolah, kepemimpinan, dan tentu saja akademik. Dan yang terjadi itu bukan cuma hubungan sebab akibat satu arah, ini menciptakan sebuah siklus positif yang saling menguatkan. Guru dan siswa berkembang, iklim sekolah jadi lebih baik. Iklim yang baik ini pada gilirannya bikin guru makin semangat dan siswa makin termotivasi. Terus berputar seperti itu. Hasilnya bisa sangat dramatis. Ada sebuah studi yang menemukan, setelah sekolah-sekolah dasar di sekitarnya menerapkan Leader in Me, sebuah SMP di wilayah itu melihat penurunan kasus pelanggaran disiplin siswa. Turunnya nggak main-main, sebesar 88% dalam kurun waktu 5 tahun. 88%? Jadi kalau kita rangkum dari berbagai penelitian, dampaknya sangat konsisten. Iklim sekolah jadi lebih positif, masalah disiplin dan bullying menurun, siswa jadi lebih percaya diri dan termotivasi. Dan yang nggak kalah penting, para guru juga merasakan dampaknya.
Mereka menemukan kembali semangat mengajarnya, dan proses belajar mengajar pun jadi terasa lebih ringan dan menyenangkan. Dan ini bukan cuma cerita dari luar negeri loh. Di Indonesia sendiri, para pemimpin sekolah seperti Bapak Mukorobin dari SMA Avicenna Jagakarsa sudah merasakan langsung perubahannya. Beliau bilang, program ini bisa memerdekakan siswa untuk memimpin diri mereka sendiri dan orang lain. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kalau memang dampaknya sepositif ini, apa sih yang sebenarnya dibutuhkan untuk membangun sebuah sekolah kepemimpinan? Nah, implementasinya itu bukan proyek semalam jadi. Ini adalah sebuah perjalanan yang terkelola selama 3 tahun. Dimulai dari tahun pertama untuk membangun fondasi budayanya. Tahun kedua, mulai menerapkan perangkat-perangkat kepemimpinan. Dan di tahun ketiga, fokus untuk memaksimalkan hasilnya sesuai dengan keunikan masing-masing sekolah. Pembahasan kita sudah menunjukkan visinya, kerangka kerjanya, sampai dampaknya yang terbukti. Jadi, sebagai penutup, pertanyaannya saya kembalikan kepada Anda. Visi seperti apa yang Anda miliki untuk para pemimpin masa depan yang saat ini sedang belajar di dalam sekolah Anda?